Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Cornelia Yohana, ya ini teman lama, ya Mas Fajar, Pak Junaidi, Mbak Sekar, para mahasiswa dan mahasiswi calon, ya penerus bangsa. Jadi saya terima kasih setelah diundang oleh Universitas Indira Dian Nusantara untuk memberikan sedikit pengalaman saya, ya. Jadi adik-adik mahasiswa, bahwa saat ini terus terang saja negara kita sedang menghadapi bonus demografi, ya. Bonus demografi berarti benar-benarlah ya bahwa yang nanti yang saat ini mahasiswa yang usia 18-19 itu akan menjadi penerus bangsa di tahun 45. Apakah kita menjadi negara yang maju atau negara yang sebagai penonton? Oleh karena itu persiapkanlah diri adik-adik sekalian, baik yang putri, yang pria, menuntut ilmu yang sebenar-benarnya. Jadi kalau saya pada dasarnya orang kuliah itu bukan menjadi pintar, tapi bagaimana mereka mempunyai pola pikir, ya. Apa yang diberikan ilmu di perguruan tinggi itu bisa dimanfaatkan untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya. Jadi itu yang menjadi faktor daripada nanti adik-adik sekarang. Jadi jangan sampai yang saat adik-adik sekarang dididik hanya bermain-main, karena nanti negara ini akan adik-adiklah yang meneruskan. Karena demografi itu, bonus demografi adalah di mana orang-orang produktif itu bisa memberikan nilai jual hasil dari pemikiran daripada para adik-adik sekalian. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 1B, kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga. Jadi di sini sudah disinggung di dalam undang-undang bahwa adik-adik itu bisa, kualitas remaja yang saat ini nih akan memberikan akses informasi. Mungkin tadi udah dijelaskan, ya. Gunakanlah informasi sebaik-baiknya. Manfaatkan informasi itu untuk kepentingan adik-adik sekalian. Jadi jangan hanya yang jelek-jeleknya aja yang dilihat, ya. Pendidikan, ya, konseling. Jadi nanti kalau memang universitas Undira ini bisa bekerja terus, bisa sebagai Sudin PPAPP menjadi laboratorium dari mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu nanti menjadi laboratorium, ya. Di Sudin PPAPP itu banyak aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang membutuhkan kemampuan, kemahiran, dan keterampilan serta keilmuan daripada adik-adik sekalian yang sekarang akan dididik di Universitas Undira. Jadi Bu Yohana nanti bisa, kalau memang mahasiswa siap, kita siap untuk memberikan tempat kepada teman-teman mahasiswa Undira untuk memberikan pengabdiannya, ya. Karena dari bagaimanapun, ya, orang hidup yang terbaik adalah bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Apa yang dimiliki ilmunya. Jadi itulah, ya. Jadi Undira juga bisa memanfaatkan kerjasama yang sudah dibina ini untuk memajukan masyarakat lingkungannya, terutama masyarakat di lingkungan Universitas Undira tersebut. Terus terang saja, lanjut ya, nggak usah pakai slide juga nggak apa-apa Mas, ya. Ini undang-undangnya, ya. Jadi karena saat ini remaja, ya, biasanya remaja itu mempunyai identitas diri, ya, keinginan berprestasi. Boleh berprestasilah setinggi langit, ya. Karena inilah ajang anak-anak calon mahasiswa dan mahasiswa untuk memperkenalkan siapa dirinya sendiri, keterampilannya, kepintarannya, pergaulannya, ya.
itu manfaatkan. Karena apa? Pergaulan di mahasiswa itu adalah pergaulan yang paling baik apabila nanti terjun di masyarakat. Ya, kalau nanti contohnya mahasiswa jadi mahasiswa Undira cuma datang, dengar kuliah, pulang. Begitu terjun di masyarakat, dia akan terkaget, oh seperti ini. Oleh karena itu, selama dididik di Universitas Dian Nusantara, manfaatkan semuanya, pergaulan, keilmuannya semua, karena itu adalah yang akan membawa adik-adik sekalian kelak kemudian terjun di masyarakat. Pendapatnya, kalau namanya dia sendiri remaja ingin dihargai. Jadi tolong sesama teman mahasiswa saling menghargai. Dengarlah pendapat teman-teman, jangan memenang sendiri. Ya, itu adalah pergaulan yang terbaik. Jadi apapun pendapat teman, pendapat guru, terimalah dengan sebaik-baiknya. Lepas daripada benar dan tidaknya. Benar tidaknya adalah tergantung adik saya bagaimana menjalankannya. Ya, mungkin kata orang itu bagus, belum tentu oleh adik sendiri dijalankan itu bagus. Jadi kalau seorang mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa menilai ya mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dirinya sendiri dalam pergaulannya maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Jadi oleh karena itu manfaatkanlah adik-adik ya selama nanti kuliah di Undira Dian Nusantara harus bisa membangkitkan energi positif yang ada di dirinya ya. Jangan ya mempunyai sifat mau menang sendiri, punya sifat pendiam, pemarah ya. Semakin teman adik-adik ini bergaul, maka semakin dewasalah nanti adik-adik, karena lingkungan mahasiswa itu adalah lingkungan yang bisa mendidik karakter adik-adik kelak kemudian hari. Juga yang namanya remaja itu mempunyai periode transisi yang sangat singkat ya, sering ngelamun ya, galau, gundah ya. Saya sebagai bapak tidak melarang ya adik-adik berpacaran ya. Biasanya penyakit yang paling ditemui adalah kalau pacaran putus, galau, ngelamun ya. Padahal kalau sebagai seorang mahasiswa harus berpikir positif ya. Saya berpikiran tidak ada cinta sejati ya. Tapi kalau orang saling mencintai, dia harus saling menghargai, saling menghormati ya. Dan saya minta karena ini nanti teman adik-adik sekalian dididik dengan keilmuan, tolong jangan lakukan kekerasan baik ya kepada kedua orang tuanya, kepada teman sebayanya, kepada pacarnya, dan kepada adiknya. Karena kalau di sini awal sebagai mahasiswa didik di universitas menjadi kaum intelektual masih melakukan kekerasan, gagallah ya pelatihan pendidikan yang dilakukan oleh universitas. Karena ternyata mahasiswanya ada yang melakukan tindak kekerasan ya. Jadi sekali lagi saya berharap adik-adik yang hadir di sini ya, dididik di universitas ini ya, harus bisa menjauhi apa itu kekerasan ya, karena tidak baik. Kekerasan itu tidak baik ya. Kekerasan itu bisa macam-macam. Kekerasan fisik, mukul, nendang ya, psikis, ngatain teman, goblok ya, nggak bisa bergaul. Nah itu adalah semua kekerasan yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan nanti ya. Seseorang yang memiliki kekerasan itu dari kecil dia sampai remajanya dia tidak akan hilang kekerasan yang dialami oleh apakah teman sejawatnya. Kekerasan seksologi ini nih, karena mahasiswa ya, alat reproduksinya, hormonnya masih meningkatnya ya. Tolong ya, kalau pasangan atau adik-adik yang baik adalah apabila menghargai pasangannya. Janganlah lakukan tindakan seksualitas kepada pasangannya, karena itu akan melukai. Kalau memang adik-adik menghormati pasangannya, jangan lakukan itu ya. Karena sejujurnya kalau itu sudah dilakukan oleh adik-adik sebagai mahasiswa,
maka ini akan menjadikan petaka nanti dalam berkeluarga. Ya. Jadi yang perempuan, jagalah kehormatannya. Berikanlah hormat itu kepada calon suaminya. Akan bangga suaminya kalau menerima istrinya masih bisa menjaga kehormatannya. Ya. Itu kode etik yang saya ajarkan kepada putri saya. Ya. Kalau Anda saat ini sudah tidak menjaga mahkota Anda, maka akan nanti berumah tangga akan dilecehkan oleh pasangan Anda. Ya, dan kalau itu pasangan Anda melecehkan, sudah rumah tangganya tidak akan baik-baik kembali. Ya, oleh karena itu tolong yang laki-laki jagalah kehormatan pasangan Anda sebagai perempuan. Bagaimana Anda menjaga kehormatan ibu Anda? Ya, saya mewakili sini karena saya laki-laki. Ya, terutama yang laki. Yang perempuan, tolong jaga kehormatannya. Berilah kehormatan pada suami Anda, ya. Kalau sudah terlanjur, ya sudah, bagaimana lagi, ya. Tapi saya berharap bahwa masih sampai saat ini pasti masih ada wanita-wanita yang bisa menjaga kehormatannya, ya. Karena apa? Jika daripada nanti kemampuan mahasiswa ke depannya, ya, dia pintar, IPK-nya baik, karena ada itu Bu Yohana, ya, bahwa IPK tidak menentukan suksesnya seseorang. Udah ada penelitian, ternyata yang bisa menjamin kejujuran, yang bisa sukses orang adalah satu, kejujuran. Ya, jujur itu ternyata hasilnya nomor satu, bahwa itulah kunci sukses seseorang. Jadi IPK tidak menentukan kejujuran, kesuksesan kedepannya. Oleh karena itu, ya, saya berharap jadikanlah ajang perkuliahan adik-adik ini, jadikanlah ajang-ajang adik berkompetisi untuk menghadapi nanti Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Ya, kita nih seperti saya nih yang sudah usia di atas kepala 5, ya tidak akan lama lagi masuk purna-purna tugas, ya. Jadi akan digantilah oleh adik-adik sekalian. Oleh karena itu manfaatkan ilmu yang diberikan untuk kemajuan bangsanya sendiri. Jadi negara yang tidak sukses menghadapi bonus demografi adalah negara di Afrika, sesama Ethiopia, Nigeria. Dia jadi penonton di negaranya sendiri. Jadi yang salah satu negara sukses memanfaatkan bonus demografi adalah Korea. Nah, seperti itulah generasi muda kita harapkan ke depan. Ya, coba lihat di TV, semua produk-produk unggulan TV rata-rata produk Korea. Itu namanya Korea bisa memanfaatkan bonus demografi generasi mudanya sehingga menjadi negara yang unggul di dunia ini. Kita berharap, ya, Indonesia bisa mencontoh daripada Korea, bahwa generasi muda saat ini yang didik bisa mencontoh kepada Korea, walaupun dalam segi yang agak Indonesia-Indonesiaan. Jadi sekali lagi saya berharap remaja yang harus, ya, saya beranggap bahwa mahasiswa ini bagian daripada remaja. Jadi remaja-remaja inilah, nah, untuk program Sudin PPAPP Jakarta Barat atau program daripada BKKBN secara nasional, kita namanya program generasi berencana, ya. Jadi istilahnya namanya genre itu semboyan salam genre, salam. Jadi salam genre ini bagaimana nanti adik-adik, ya, setelah remaja, setelah sukses, setelah menempuh pendidikan di masyarakat, ya. Nah, ini genre. Jadi bagaimana nanti adik-adik yang saat ini usianya 18 atau 19-20, ya, itu kita bisa sebut dalam dari program BKKBN namanya generasi berencana. Jadi berencana itu keren. Jadi saya berharap, ya, kalau nanti berpendidikan selama kuliahnya itu sehat, berperilaku sehat, ya, pergaulannya sehat, pola pikirnya sehat, mudah-mudahan generasi berencana ini terutama, ya, masa Universitas Unindra ini sukses, ya, sehingga bahwa nanti setelah selesai dari mahasiswa kita berharap, ya, remaja lelakinya menikah pada usia 25 tahun, yang putrinya umur 21 tahun minimal, ya. Jadi jangan sampai lagi nanti kita lihat, ya, Bu Yohana
dengan menggabungkan Universitas Unindra ini sukses. Jangan sampai nanti terjadi mahasiswa sebelum usia yang saya sebutkan itu mereka sudah mempunyai atau hamil, ya. Jadi saya berharap disinilah ajang universitas, ajang daripada teman-teman bagaimana rasional. Karena kita berasumsi remaja putri sebelum umur 21 tahun alat reproduksinya belum siap untuk menerima atau hamil secara kesehatan, ya. Jadi kalau secara keilmuan bahwa putri 20 tahun dia sudah siap untuk menerima janin apabila dia hamil. Jadi saya berharap nanti semoga, ya. Jadi terus terang saja, ya, pengalaman saya di lapangan, ya, apabila remaja-remaja itu yang kawin lebih muda duluan, belum lagi ini, maka angka perceraian itu akan semakin besar, ya. Jadi kalau nanti remaja putri udah 21 tahun, pacaran yang sehat, berpikiran sehat, berkeluarga sehat, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, ya. Karena kalau adik-adik sekarang menikahnya dengan benar, mudah-mudahan nanti anak keturunan juga akan benar, ya. Itu kuncinya, ya. Jadi itu jadi adik-adik mahasiswa yang laki perempuan harus mempunyai cita-cita dalam berkeluarga, ya, dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Oleh karena itu, saya juga titip pada Bu Yohana atau pengurus perguruan tinggi daripada universitas daripada Undira ini bisa melahirkan mahasiswa yang unggul kelak kemudian hari. Karena terus terang saja, saya juga seperti saya umur udah 58 nih Bu Yohana, ya, yang sudah istilahnya menduduki lansia. Walaupun penampilannya masih umur 40, ya, tapi fisik tidak bisa dibohongkan, ya. Walaupun penampilan muda, Pak Fajar ini mungkin masih sama saya, kalau lihat fisiknya masih muda saya kali, tapi usia tua saya, ya. Tapi ya mungkin secara fisik nah, Pak Fajar mukanya boros tapi usianya muda. Kalau saya usianya boros tapi penampilan energik, ya. Dan juga saya titip juga terutama kepada bapak-bapak dosen yang hadir di sini, ya. Ya, janganlah sesuatu terlalu banyak dipikirkan, ya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya paling kalau di mana-mana ngomong tuh yang paling baik adalah semboyan pegadian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu semboyan yang sangat baik. Karena apabila sekarang adik-adik mahasiswa kuliah itu akan tambah satu masalah kuliah. Nanti punya suami tambah satu masalah dengan suami. Begitu punya anak tambah satu masalah dengan anaknya, ya. Belum punya rumah tambah masalah. Punya rumah tambah masalah. Nah, bagaimana nanti masalah itu kita manage sehingga kita manage bisa menjadi kekuatan, ya. Jadi metode SWOT itu perlu kita bisa praktekkan kepada adik-adik mahasiswa. Jadi nanti, ya, kalau memang itu adik-adik tahu yang namanya metode SWOT, dia bisa menghitung mana peluangnya, mana kekuatannya, mana kelemahannya. Jadi disitulah, ya. Jadi kalau memang nanti masing-masing semua bisa mengukur kelemahan, keunggulan dan peluangnya, disitulah nanti adik-adik bisa menjadi generasi yang unggul di jangan masanya. Nah, ini program Greenry. Jadi program Greenry saat ini kemarin, ya, PPAPB sudah melaksanakan pemilihan duta Greenry yang rata-rata pesertanya adalah mahasiswa, ya. Cuma dari mahasiswa Undira ini belum ada yang partisipasi, ya. Banyak mercubuana, ya, Ukrida, Trisakti, dari mahasiswa saya lupa lagi, itu sudah berpartisipasi dalam pemilihan. Disitulah ajang daripada teman-teman mahasiswi dan mahasiswa digodok pengetahuan dan keilmuannya, ya, tentang bagaimana pengalaman hidupnya, pengalaman organisasinya, pengalaman berbicaranya, penguasaan ilmunya, ya. Kita bisa lihat di situ dia bagaimana dia tampil, bagaimana dia presentasi, bagaimana dia bisa menjawab persoalan pertanyaan dari juri. Disitulah, ya, jadi kita kelihatan
Jadi mudah-mudahan nanti di bawah Bu Yohana tahun depan ya bisa daripada Undira ini nanti mahasiswanya bisa mengikuti ajang pemilihan duta genre Jakarta Barat. Amin. Nanti Jakarta Barat 1, 2, 3-nya pasangan laki perempuan maju ke provinsi. Provinsi nanti dipilih mewakili nasional. Biasanya kalau terpilih nasional jadi duta genre bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia dulu. Ya, karena ini Covid, ya sudah jalan-jalannya dibatalkan di kampus saja. Ya, nah gara-gara Covid Corona inilah ya menjadikan kita saat ini belajar bersabar. Bagaimana kita mengendalikan, ya, mengendalikan. Ini kan berarti kita belajar bagaimana kita sabar, mengendalikan. Bisa nggak kita mengendalikan diri kita? Disuruh nggak mengumpul, dan ngumpul, ya kan? Ini kan belajar kita bagaimana kembali lagi kita berkumpul dalam keluarga. Ya, saat ini saya posisi di rumah dikarenakan di Wali Kota Jakarta Barat sudah banyak di lockdown istilahnya. Hanya Pak Agus tadi yang berani masuk tuh, yang lain nggak ada yang masuk gitu di kantor. Gedung B saat ini statusnya sedang di lockdown. Program Gendi adalah suatu program untuk membantu mempercepat terwujudnya remaja yang tegar, remaja yang berperilaku sehat, ya, terhindar dari risiko triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga, mewujudkan keluarga kecil bahagia serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Jadi duta-duta genre yang kita pilih adalah mereka itu nanti berharap jauh dari narkoba, jauh dari seks bebas, ya. Tolong, ini remaja ini dikarenakan hormonnya sedang meningkat, bisa kegiatan untuk menghindari itu, carilah kegiatan-kegiatan yang positif. Menikah laki-laki usia 25 tahun, yang wanita 21 tahun. Kalau sudah menikah punya anak 2 cukup, laki dan perempuan sama saja. Wajahnya seperti saya bagus, seperti Mas Fajar juga bagus. Bu Yohana juga bagus, ya. Punya anak 2 perempuan bagus, ya. Jangan zaman dulu lagi, ya. Memang ada semboyan nih, seperti orang Sumatera. Kalau belum punya anak laki, beranak terus. Ibu, perempuan, ya, jangan seperti itu, ya. Saya melihat contoh, kalau wanita itu hanya mempunyai 2 anak, dia mahasiswa lulusan terbaik, maka dia bisa bersolek dan bisa cantik seperti Bu Yohana. Coba kalau Bu Yohana putrinya ada 5, boro-boro jadi dosen ngurusin anak aja. Pak Unas tahu aja. Ya, itu ya Bu Yohana ya. Jadi kalau wanita anaknya udah ekonominya pas-pasan, ya, pas-pasan, anaknya 5, boro-boro mau berorganisasi, mau nyari ilmu, karena mau tidak mau dia hanya ngurusin anak. Udah ngurusin anak nggak kesampean, ya, nggak bisa bersolek, nggak bisa dandan, pakaiannya daster, udah dasternya bolong, suaminya pulang bau terasi, suamilah akhirnya cari lagi. Ya, seorang perempuan harus bisa bersolek untuk suaminya. Ya. Jadi kalau punya anak 2, saat ini umur 23 anak pertama, 27 anak kedua. Setelah itu stop, bersolek kerja. Ya, untuk kebahagiaan suami dan anak. Jadi kalau hari-hari yang ngurusin anak, coba nanti kalau adik-adik sudah bermasyarakat, ya, banyak raut muka tidak sesuai dengan usia yang dimilikinya. Itu menandakan tingkat kebahagiaan yang bisa mengukur. Ya, Mbak Sekar nih, sekarang cantik nih ya. Besok kalau seandainya disuruh melahirkan terus, coba lihat muka, wajahnya, face-nya nanti. Setiap tahun beranak akan berubah, ya. Tapi kalau nanti diatur jarak kelahirannya, ya pada usianya, dia bisa itu. Dia berdandan, bersolek untuk suaminya. Suaminya nggak lirik kanan, lirik kiri. Ya, Mas Fajar. Coba Mas Fajar ya, lihat kalau pulang ke rumah. Mas Fajar udah punya suami, udah punya istri? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak Didi ya.
Jadi kalau di rumah ngelihat istri pakai dasar bolong, bau terasi, nggak mandi, aduh, ya. Jadi yang namanya laki-laki itu seneng keindahan. Saya kasih tahu nih, yang perempuan seneng keindahan, ya. Yang indah-indah paling senang. Jadi kalau di rumah dia tidak mempunyai keindahan, dia akan cari di luar. Oleh karena itu nanti sebagai remaja harus bisa, ya, jauhkan seperti itu. Pernikahan direncanakan, memiliki anak direncanakan, ya. Jadi nanti kalau teman sukses, ini loh, ya, duta genre yang sukses itu akan menjadikan teman sebaya bagi teman-temannya. Inilah, ya. Jadi sampai saat ini kita juga punya genre-genre yang sudah menikah dan sukses. Itu jadi role model sama kita. Inilah orang yang remajanya bisa berprestasi. Dalam berkeluarga dia jauhi namanya narkoba, seks bebas, maunya anak dijarangkan. Inilah bisa jadi idola saat ini. Istrinya juga bisa dandan, ya kan? Jadi begitu. Jadi kalau mau, walaupun kita berusaha, tapi yang penting secara fisik kita harus bisa, ya, memfasilitasi seperti itu. Lanjut. Siap, Pak Unas. Siap. Jadi kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat, ya. Sehat ini dalam arti segala-galanya, ya. Sehat sekarang teman-teman seperti Mbak Ayu, ya. Mbak Ayu itu kan sehat, komplit matanya, jasmaninya, semuanya komplit, ya kan. Itu adalah produksi remaja yang sangat baik sampai saat ini, lepas daripada kecacatan, ya. Jadi kalau udah diciptakan seperti itu, maka ciptakanlah pola pikir yang baik nanti selama menjadi mahasiswa adik-adik sekalian, ya. Karena apa? Disitulah penempaan adik-adik sekalian nanti di kancah universitas, ya. Baik dalam pergaulan segala-galanya. Jadi pengertian kondisi reproduksi adalah kondisi sehat, sejahtera, menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi dimiliki oleh remaja, ya. Oleh karena itu tadi saya sebutkan bahwa secara fisik wanita usia 20 tahun siap alat reproduksinya untuk bisa memiliki seorang anak, ya. Jadi jangan disalahkan kalau ada anak-anak yang cacat, ya. Anak-anak yang cacat itu biasanya anak-anak wanita yang hamil itu di bawah usia 15 tahun. Makanya itu banyak anak-anak biasanya anak yang tidak sukses di dalam keadaan fisiknya. Oleh karena itu di Indonesia saat ini sedang ada program namanya program stunting, ya. Di mana program stunting bagaimana anak yang sudah dilahirkan, stunting bukan kerdil, tapi stunting itu disebabkan karena kekurangan gizi, asupan pada waktu selama dalam kandungan. Jadi kerdil itu pendek, kalau stunting itu karena anak itu kurang pemberian gizi pada masa kehamilannya oleh seorang ibu setelah anak itu juga lahir. Oleh karena itu saat ini pemerintah melalui Kementerian Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan sedang mengusahakan program stunting untuk memberikan kepada anak-anak yang agak secara pertumbuhannya dianggap kuntet. Ya, kuntet bukan berarti kerdil. Lanjut, saya sampai berapa lama ini, Pak Fajar? 10 menit lagi, Bapak Unas, waktunya. 10 menit lagi, baik. Nah, jadi nanti kalau seandainya program kita ada namanya PIK Remaja. PIK Remaja ini ada di jalur masyarakat dan ada di jalur sekolah, baik di SMP, SMA dan universitas, ya. Ada suatu wadah kegiatan program genre dalam rangka mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja yang dikelola dari dan oleh untuk remaja guna memberikan informasi konseling tentang penyakit hidup keluarga bagi remaja serta kegiatan penunjang lainnya. Jadi nanti adik-adik yang jadi pengurus Rempik Remaja ini sebagai teman sebaya bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman sebayanya di universitas untuk memperkenalkan tentang bagaimana kehidupan berencana itu ke depannya. Di samping nanti bahwa ada kepengurusan daripada PIK Remaja. Jadi nanti di sanalah
pengurus-pengurus remaja akan dididik oleh Sudis PPAPP melalui dinas atau BKKBN bagaimana nanti teman sebaya ini bisa menurunkan ilmunya kepada teman-teman sebaya yang ada di universitasnya, sehingga nanti setelah mereka lepas dari perguruan tinggi dan sudah kepada masyarakat, mereka akan siap bisa memberikan pengetahuan apa yang telah diberikan selama di perkuliahan dan di kelompok-kelompok PIK remaja, sehingga pengalaman ini bisa menjadikan contoh ya kelak kemudian hari untuk dirinya sendiri. Karena kalau dirinya sendiri yang pernah langsung menghadapi, maka itu lebih baik dibandingin orang yang belum sama sekali. Karena biasanya kalau orang itu sudah pernah mengalami, itu adalah guru yang paling terbaik untuk pengalaman pribadi untuk disebarkan kepada teman sebayanya. Lanjut. Ya, PIK Remaja adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ya, jadi program ini dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melangsungkan hidup di kelak kemudian hari. Ya, jenjang pendidikan secara terencana. Oleh karena itu, selama berpendidikan berperilakulah, bergaulah yang sehat. Ya, sehat dalam arti segala-galanya. Ya, sehat perilakunya, sehat cara ngomongnya, syarat pergaulannya, segala-galanya. Ya, sehingga nanti soalnya terus terang saja seperti saatlah yang namanya dosen, saya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Ya, di mana mahasiswa yang pandai pasti kita tahu. Mana mahasiswa yang geblek kita juga tahu. Mana mahasiswa yang bandel kita tahu. Mana yang selebor kita tahu. Mana mahasiswa yang berwibawa juga kita tahu. Disitulah nanti kita bisa kelihatan. Ya, oleh karena itu PIK Remaja ini bagaimana bisa merangkul mereka-mereka di dalam suatu kelompok Pusat Informasi dan Konseling konseling keluarga. Ya, jadi nanti setelah ini bisa dimanfaatkan ya forum-forum PIK Remaja ini, apabila memang butuh narasumber, maka bisa teman-teman Universitas Undira ini bersurat kepada Sudis PPAPP Jakarta Barat untuk memberikan pengetahuan dan pembekalan kepada remaja-remaja, terutama para mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Undira ini. Lanjut. Nah, peran PIK ya, karena nanti petugas atau kelompok ini ini akan pengurusnya PIK akan dilatih, maka diharapkan bahwa PIK ini tempat rujukan bagi teman sebayanya apabila ada masalah dalam berpacaran sebagainya. Kalau memang ilmu masih kurang, maka kita bisa rujuk pada tempat yang lebih tinggi ya, sebagai tempat studi banding. Ya, kalau nanti PIK Remaja Undira ini bagus, maka jangan studi banding pada universitas PIK-PIK lain. Ini loh PIK yang baik yang bisa dicontoh kepada peserta atau universitas atau SMA-SMA yang lain bahwa inilah yang terbaik. Yang ketiga adalah sebagai tempat magang. Jadi apabila nanti magang-magang mahasiswa lain ingin mencarikan ilmunya dalam untuk mengembangkan keilmuannya, maka bisa kita tempatkan sebagai tempat magang PIK. Saya rasa cukup dari saya. Kalau memang ada yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan ini kepada Universitas Undira, sehingga dan saya juga mohon pamit Bu Yohana ya, mumpung ini kita bertemu ya 1 November saya purna bakti dan mungkin nanti kepala dan pimpinannya akan berganti ya, tapi kalau memang saya secara pribadi diundang, saya berterima kasih ya. Saya mohon maafkan apabila salah dalam penyampaian ini ada kata yang kurang pas ya, tidak berkenan bahasanya. Memang saya orang Betawi ya, ceplas-ceplos lah seperti ini. Yang penting maksud saya baik seperti itu. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Unas berpantun dulu, Pak Unas berpantun. Berpantun. Waduh, jangan saya belum orang Betawi kalau nggak bisa berpantun. Iya nih Bu Yohana, kita belum siapkan. Siapkan saja Pak. Ah, yang cakep gitu Pak. oh ya dah. Waduh, gimana ya? Jalan-jalan ke wali kota. Cakep. Cakep.
Teruskan Pak Teruskan, Unas. Pak. Oh, itu tuh abdi jahe. Pak Didin. Cakep. Udah yang lain aja yang nyambung dah. Ya. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Unas untuk materi yang telah disampaikan di sore hari ini Iya. buat teman-teman mahasiswa baru Universitas Nusantara.